Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Para ikhwan rahimakumullah, malam ini kita berada di malam apa? Kemarin tarwiyah, sekarang malam malam Arafah, kemudian besok malam Idul Adha. Para ikhwan rahimakumullah, kita doakan semoga jamaah haji wabil khusus saudara hujaj kita dari Indonesia, semoga mereka diberi kelancaran, diberi kemudahan-kemudahan, karena besok ini adalah puncak ibadah haji, yaitu hari Arafah. Kita yang tidak ikut haji disunnahkan untuk puasa Yaumul Arafah. Puasa yang tadi siang adalah puasa Yaumut Tarwiyah. Kemudian nanti pada tanggal 10 namanya Yaumun Nahar, hari nahar. Kita dianjurkan, disunnahkan sebelum selesai sholat Idul Adha menahan diri dari makan dan minum, baru makan dan minum setelah selesai sholat Idul Adha. Oleh karena itu ada perbedaan sedikit dari kaifiyat sholat Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri dianjurkan sholat Idul Fitri itu agak siangan dikit. Jadi dianjurkan agak akhir dikit, paling tidak menjelang setelah masuknya waktu duha. Itu untuk sholat Idul Fitri. Kenapa? Untuk memberi peluang kepada orang yang belum melaksanakan zakat untuk menunaikan zakatnya. Karena jika khatib sudah naik ke mimbar, maka sudah tertutup waktu membagi zakat sudah habis. Jadi ditakutkan ada saudara yang belum melaksanakan zakat, belum bagi-bagi zakat, atau panitia belum selesai bagi-bagi zakat, maka sebelum sholat Id diberi waktu. Makanya sholat Idul Fitri itu dianjurkan agak diakhirkan dikit. Cuma yang banyak jamaah itu tidak sabaran, ingin cepat-cepat selesai Idul Fitri. Kenapa? Yang banyak sholat Idul Fitri itu orang tidak sholat. Betul Pak? Kenapa kok saya bilang begitu? Rata-rata coba Jumatan saya lihat orang yang sholat Jumat tidak begitu banyak. Tapi begitu sudah sholat Idul Fitri sampai jalanan penuh. Itu berlaku di mana-mana. Contoh saya dulu ketika menjadi imam dan tetangga masjid Cud Mutia dan Cud Nyadin di Menteng. Kalau hari Jumat misalnya, ya wajar
karena memang di sekitar itu banyak perkantoran. Kemudian kalau hari Jumat sampai meluap sampai di halaman. Kemudian akhir Ramadan, begitu akhir Ramadan 20 ke atas, ini softnya tarawih sudah naik, sudah maju. Tambah maju dari yang tadinya sampai di luar masjid. Setelah itu di luar masjid habis sama sekali. Habis itu yang di dalam juga tambah maju safnya. Habis juga. Artinya ya, untuk sholat tarawih dan sholat Jumat yaitu ditopang oleh banyaknya jamaah dari luar Menteng itu. Ya, untuk Jumat tidak heranlah banyak kayak gitu. Tapi setelah akhir Ramadan kan banyak pulang kampung. Banyak pulang kampung, tapi subhanallah, kalau sudah waktunya sholat Id sampai ke jalan-jalan penuhnya. Ada apa? Berarti yang kemarin tidak pernah sholat jadi sholat. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi ini. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, bagaimana dengan Idul Adha? Idul Adha itu dianjurkan lebih awal lebih bagus. Idul Adha. Jadi habis sholat subuh sudah terbit matahari, ya, waktunya sholat syuruk, ya. Sholat setelah matahari terbit sebentar itu namanya, ya, sholat terbitnya matahari. Setelah terbit matahari ada sholat sunnah, sholat isyraq. Kemudian setelah itu kurang lebih setengah jam, ketika matahari sudah sepenggalan, itu sudah masuk ya, waktu sholat duha. Untuk Idul Adha ini lebih awal lebih bagus. Yang penting sudah habis waktunya sholat subuh, sudah terbit matahari, sudah boleh sholat sunnah, ya. Karena kalau terbitnya matahari pas ini tidak boleh sholat sunnah. Termasuk juga tidak boleh sholat sunnah setelah melaksanakan sholat subuh. Ya, untuk sholat Idul Adha lebih cepat, lebih baik, lebih awal, lebih baik. Kenapa? Memberi kesempatan untuk memotong kurban. Karena setelah Idul Adha ini kegiatan memotong kurban, sehingga waktunya lebih luas. Ngomong-ngomong, ada yang mau kurban enggak? Karena kurban itu macam-macam. Ada kurban kalau untuk 7 orang 1 ekor sapi. Kalau untuk 1 orang 1 ekor kambing. Kalau udah ada yang dikorbankan, yang korban perasaan apa? Lah itu korban perasaan itu lebih gede lah daripada kambing. Kalau korban kambing selesai, bayar selesai. Korban perasaan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Para ikhwan rahimakumullah, kita sekarang ya, jadi Jumat sekarang ini ya, Jumat malam Sabtu hari ini saya akan membahas sedikit dari rahasia dari di balik ibadah haji. Kemudian ingatkan Jumat depan setelah hari lalat kita akan berbicara rahasia kurban. Rahasia disunnahkannya kita berkurban pada Idul Adha. Baik para ikhwan rahimakumullah, kalau kita berbicara haji, sedikit saya akan berbicara tentang kegiatan saudara kita yang lagi berkumpul di Mekah saat ini. Jadi tadi sore, kemarin sore, ya, kemarin siang itu habis zuhur, bahkan ada yang awal pagi itu jamaah haji sudah berbondong-bondong menuju Mina untuk nginep di Mina. Disediakan tenda di sana, tenda yang paling fenomenal dalam ibadah haji. Kalau di Arafah,
ya kasurnya segede ini di Arafah untuk 1 orang. Kalau di Mina segede ini 3 orang. Ya, bisa dibayangin kayak pindang. Dan apalagi lebih spektakuler lagi ketika pulang dari Arafah ke Mina nanti yang lebih spektakuler. Ada yang belum tahallul, kemudian rata-rata belum berani mandi. Ya bisa dibayangin baunya kelek macam-macam. Ya bisa bertebaran di mana, karena pakai ihram saja. Ya, jadi begitu begini sudah terbuka. Kalau ada baju masih penting. Ada pegadangnya. Tapi kalau di Arafah itu masih segini kasurnya itu untuk 1 orang. Tapi kalau sudah di Mina kasur itu dibuat ini dempet-dempet segini, ini paling minimal longgar 2 orang bahkan sampai 3 orang. Itu di Mina. Kenapa? Ya Mina itu sempit. Yang berada di situ sampai ya berapa juta jamaah haji tiap tahun. Sehingga ya bisa dibayangin betapa kondisi crowdednya Mina. Kemudian ya pada malam tarwiyah itu sunnah ya, nginep di Mina. Jadi hukumnya sunnah nginep di Mina. Kemudian sebelum ini ya, sebelum berangkat ke Mina ini mereka jemaah haji kita berihram. Jadi ihram haji yang niatnya labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ya memakai baju ihram. Laki-laki hanya boleh dengan 2 lembar kain, sehingga baju ihram hanya 2 lembar, tidak berjahit. Kalau sekarang ya, kalau rata-rata jemaah haji Indonesia ihramnya sebagaimana yang kita pakai untuk ini, untuk wadifah, ya ihramnya bagus-bagus. Tapi kalau dari negara-negara yang penduduknya ya memang miskin, itu baju ihramnya pakai kain seadanya. Jadi satu digunakan untuk sarung, yang satu untuk menutup badan. Itu. Kemudian ya menggunakan sabuk ya, agar supaya tidak jatuh, dan tidak boleh pakai celana dalam, karena celana dalam pakai jahit. Jadi itulah. Nah disinilah juga yang memerlukan bimbingan khusus jamaah haji agar supaya tidak keleleran, terutama yang laki. Kemudian ya kalau yang ibu-ibu pakaian ihramnya ya boleh yang berjahit, pakai mukena itu kalau yang ibu-ibu tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau berpakaian ihram yang laki biasanya. Kalau tidak dilatih, biasanya pakaian ihramnya karuan. Kemudian setelah mabit ya, nginep dulu di Mina yang sifatnya sunnah. Karena dalam ibadah haji ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun haji jika tidak ditunaikan batal haji. Kalau wajib haji, kalau tidak ditunaikan wajib bayar denda. Kalau sunnah haji ya dikerjakan afdol, tidak dikerjakan tidak masalah. Sehingga nginep di Mina pada malam tarwiyah itu hukumnya sunnah. Ada yang nginep di Mina, ada yang tidak. Tapi malam ini ya jamaah haji sudah berbondong-bondong menuju Arafah. Para ikhwan rahimakumullah, Arafah ya, tanah Arafah itu
bukan tanah haram. Jadi Arafah itu bukan tanah haram, di luar haram. Tapi Al-Hajjul Arafah, orang haji yang tidak wukuf di Arafah tidak sah haji. Karena wukuf di Arafah itu adalah wajib haji. Rukun haji. Kapan waktunya? Waktunya mulai terbit, mulai tergelincirnya matahari, zuhur. Jadi dimulainya waktu wukuf sejak masuknya waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai akhir waktu fajar. Jadi andaikan, cuma karena banyak tidak ngerti, banyak jamaah haji karena mengkredit ya, dari Jeddah saja ke Mekah itu bahkan tidak bisa sampai zuhur, masih belum sampai itu ada. Lo yang tidak ngerti dikira zuhur wajib sudah ada di Arafah. Kalau tidak di Arafah pada saat itu dianggap tidak sah hajinya. Padahal wukuf itu rentang waktunya dari masuk waktu zuhur sampai fajar. Itu. Jadi andaikan sebelum fajar masuk ke tanah Arafah, niat wukuf di situ. 1 jam saja habis itu keluar dari Arafah sudah mendapatkan wukuf. Cuma banyak karena tidak tahu, dikira kalau tidak kebagian zuhur di Arafah dianggap tidak mendapatkan wukuf di Arafah. Padahal waktu zuhur itu permulaan, ya, di mana Nabi ya sebelum zuhur itu ada di Masjid Namirah. Di Mina itu ada masjid namanya Masjid Namirah. Disitulah Nabi sholat zuhur. Setelah itu Namirah ini belum masuk kawasan Arafah. Waktu zuhur itu selesai sholat zuhur, Nabi menuju kawasan Arafah dan kemah di situ, dan di situ pula Nabi memberikan khutbah Arafah. Itu. Jadi khutbah Arafah. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, apa saja yang dianjurkan dibaca di Arafah? Ya, ada kitab doa-doa untuk manasik haji. Banyak bisa dibaca, dan misalnya tidak membaca doa itu sah hajinya. Kenapa? Wukuf itu diam. Jadi andaikan, makanya juga ya cuma tidak boleh diikutin. Jadi orang-orang Arab itu kalau haji pakai mobil van yang di dalam dia lengkap ya, tempat duduk yang bisa di recline, bisa tiduran, lengkap dengan TV-nya. Jadi di Arafah ya wukuf tapi sambil nonton TV. Tapi ini tidak dianjurkan model kayak gitu. Intinya masuk ke tanah Arafah pada hari Arafah itu mendapatkan wukuf di Arafah, dengan niat wukuf di Arafah, selesai dapat wukuf Arafah. Itu intinya dari rukun haji. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, wukuf ini ya pada hari Arafah ini adalah hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membuka pintu rahmatnya dan membuka pintu ampunannya, sehingga kalau ada orang yang keluar dari tanah Arafah masih ragu dosanya belum diampuni oleh Allah, maka orang itu tergolong suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suudzon kalau sampai duduk di Arafah, di hari Arafah tersebut, keluar dari tanah Arafah masih ada keraguan, jangan-jangan dosa saya belum diampuni, itu suudzon kepada Allah.
Artinya pada hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat dan pintu ampunannya dan memberikan apa kalau presiden gerasi apa amnesti, ya, memberikan amnesti seluruh orang yang ada di situ dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya kadangkala ya bukan kadang-kala Allah meletakkan rahmatnya itu melalui satu orang dan dari satu orang ini memberikan syafaat kepada orang yang ada di Arafah. Siapa mereka yang memberikan syafaat? Orang yang mendapatkan haji makbul. Karena haji ini ada haji mardud. Apa haji mardud? Haji yang ditolak oleh Allah. Kenapa kok ditolak oleh Allah? Ada orang berangkat haji tidak tahu rukun haji, wajib haji tidak tahu, dan prosesi ibadah haji tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Karena salah maka ditolak oleh Allah. Ada orang manasik hajinya sudah benar. Kenapa ditolak oleh Allah hajinya? Ya. Karena contohnya dia berangkat haji pakai uang haram, hasil korupsi, hasil nyuri, hasil riba dan lain sebagainya. Nah, jika ada hal-hal seperti itu, maka walaupun hajinya sudah benar, tapi karena dicampur dengan barang haram, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang sudah benar hajinya, syarat dan rukunnya lengkap benar, bekalnya sudah benar, tapi hatinya tidak benar. Apa? Haji tidak karena Allah. Ya banyak. Ada orang berangkat haji karena nyalon DPR. Ya benar. Kalau tidak jadi Pak Haji, nanti dipampang fotonya ada namanya, tidak ada hanya di depan, orang tidak takut tidak milih. Jadi agar supaya dia bisa mencantumkan gelar H di depan namanya, terpaksa dia berangkat haji. Walaupun benar hajinya, walaupun sudah lengkap syarat dan rukunnya, tapi Allah tidak mau menerima ibadah orang yang tidak karena Allah. Jadi haji karena ingin mendapatkan dukungan dan jabatan. Ada orang haji, kenapa? Karena dapat iming-iming dari ustadznya. Haji, udah belanjakan uangnya untuk jalan Allah, kamu dapat berkah. Akhirnya berapapun dibayar, yakin berkah. Jadi hajinya berangkat haji karena ingin dapat berkah. Apakah berkah karena Allah? Nah ini juga. Jadi kalau hanya ingin dapat berkah, pulangnya tambah kaya, sama aja kayak tunggalnya. Itu berarti tidak karena Allah. Dan lain sebagainya, semua niat dan maksud beribadah yang tidak karena Allah, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi itulah berangkat haji. Kemudian yang kedua, haji mabrur. Jadi haji yang sudah baik, haji yang sudah sah. Ya, tadi yang pertama haji mardud. Yang kedua adalah haji mabrur. Haji yang hajinya sudah benar, sudah baik. Dan Allah berjanji melalui lisan al-amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sesungguhnya orang yang mendapatkan haji mabrur, ya bukan haji mabur ya. Haji mabrur. Mabrur
artinya hajinya sudah benar, hajinya sudah sah. Laisa lahu jazaa'un, tidak ada balasan yang pantas untuknya. Jadi, illa kecuali al-jannah, yaitu mendapatkan surga. Orang yang berangkat haji kemudian mendapatkan haji mardud, itu berarti yang bersangkutan ini berangkat haji dulu rohnya mendengar seruan. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, yang awal pertama membangun Ka'bah itu adalah malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum ada makhluk. Bumi tercipta, kemudian Allah menciptakan Al-Bait, yakni Baitullah Al-Haram. Jadi rumah ibadah yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Jadi yang menciptakan, yang membangun Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dalilnya inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun oleh Allah untuk manusia adalah Ka'bah. Lalladzi bi Bakkah, bangunan yang ada di Bakkah. Jadi awalnya Bakkah, bukan Mekah tapi Bakkah. Yang berasal dari kata buka. Apa buka? Nangis. Karena Mekah itu adalah, ya boleh dikata, ya saya nyebutnya kota penuh air mata. Jadi di situ orang-orang terbaik dari makhluk Allah berurai air mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus berurai air mata. Sehingga orang kalau masuk kota Mekah tidak tergetar hatinya, apalagi melihat Ka'bah tidak menetes air matanya, berarti hati orang itu lagi benar-benar lebih keras daripada batu. Kenapa kok lebih keras dari batu? Kok bukan dari baja dan besi? Baja, besi, titik cairnya 1000 derajat Celcius. Jadi 1000 derajat Celcius besi meleleh, baja meleleh. Tapi batu belum apa-apa. Jadi batu itu lebih keras daripada besi dan baja. Jadi orang yang hatinya air matanya tidak meleleh melihat Ka'bah pertama kali, ya bertanda dia hatinya benar-benar keras dan lebih keras dari batu, sehingga disebut membatu. Tidak ada orang nyebut hati membajah, tidak ada. Hati membatu. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi haji yang mardud, yaitu orang yang berangkat haji karena mendengar seruan dari iblis. Jadi ketika malaikat Jibril selesai melaksanakan membangun Ka'bah secara bangunan rohani, ya, dalam bentuk bangunan cahaya, dan ini juga ditangkap oleh satelit Amerika, satelit NASA, men-shoot bumi, kok ada sinar lurus sampai ke langit. Setelah dilihat, yang menunjukkan sinar itu ternyata Ka'bah. Kenapa? Iman bangunan aslinya Ka'bah itu adalah bangunan cahaya oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, ya, diletakkan di muka bumi oleh Allah, kemudian bertemu istrinya di padang Arafah,
dari padang Arafah Nabi Adam menuju Makkah, kota Makkah ini. Kemudian di kota Makkah itulah Nabi Adam membangun rumah ibadah pertama, yaitu Ka'bah secara bangunan manusia. Malaikat Jibril selesai membangun itu adzan. Makanya Allah merintahkan wa'adzim fin nasi bil hajj ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya, Allah perintahkan beliau untuk adzan. Adzan agar supaya memanggil manusia dan jin, ya, jin dan manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Orang manusia yang pada saat itu masih berbentuk rohani atau ruh itu mendengar panggilan malaikat Jibril. Ketika mendengar panggilan malaikat Jibril dan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka yang bersangkutan akan melaksanakan ibadah haji. Kalau labbaik sekali, hajinya sekali. Kalau labbaik kepada panggilan malaikat Jibril, maka hajinya makbul yang didapat. Jadi orang yang haji itu makbul mabrurnya sudah ada sebelum dia ada, dia sudah dapat itu. Makbul mardud sudah ada dari sononya. Jadi ruhnya dulu ketika di alam ruh menjawab panggilan siapa? Ketika yang dijawab panggilan malaikat Jibril, makbul hajinya. Kemudian setelah itu Nabi Adam membangun Ka'bah. Setelah itu zaman Nabi Nuh kena badai, kena banjir bandang, rusak, dibangun kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabiullah Ismail. Kemudian di depan Ka'bah kan ada batu segede ini, tempat ya Nabi Ibrahim mancing ya kalau bahasa Jawa, berdiri di atas batu itu, dan batu itu oleh Allah diperintahkan untuk lembut di kaki Nabiullah Ibrahim sehingga kaki Nabiullah Ibrahim itu membekas di situ. Itu disebut dengan makom Ibrahim. Bukan makom Ibrahim makam-makam kuburan, bukan. Makom Ibrahim itu adalah bekas telapak kaki Nabiullah Ibrahim yang pada saat itu ya atas izin Allah dan menjadi bagian dari mukjizat Nabiullah Ibrahim, batu itu bisa naik turun. Ya, pada saat itu belum ada alat elektronik, ya belum ada forklift, belum ada macam-macam. Ya, maka Allah beri Nabiullah Ibrahim mukjizat ya, berupa alat sebongkah batu yang bisa diperintah naik turun sekehendaknya. Selesai bangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk adzan, untuk manggil manusia melaksanakan ibadah haji. Dia naik lagi ke batu tersebut, dan batu ini atas izin Allah naik sampai lebih tinggi dari gunung-gunung yang ada di Mekah. Dan kota Mekah itu adalah kota yang seperti cawan kondisinya. Tahu cawan? Seperti mangkok. Sehingga kalau hujan itu mesti seluruh air numpuk di masjid. Jadi jangan heran kalau sudah hujan di sekitar Ka'bah itu seperti kolam. Karena apa? Memang kondisi Ka'bah itu paling lembah yang paling wadin, lembah. Sekitar Ka'bah itu, sekitar kota Mekah itu dikelilingi gunung-gunung dan curang-curang dan tebing-tebing. Jalan ini dulu ya kayak gitu aslinya. Jadi makanya rumah-rumah di sekitar Ka'bah itu naik kan. Yang kasihan itu kalau rumahnya di atas gunung, butuh air, waduh. Gitu. Jadi kalau rumahnya agak tinggi, itu ini 1 galon saja sudah pekerjaan untuk bawa air di sana. Gitu.
Jadi apalagi dulu ya, kalau sekarang sudah mulai dipapras-papras, kalau dulu masih asli ya kayak gitu. Ya, Nabiullah Ibrahim naik sampai lebih tinggi dari gunung-gunung, kemudian adzan. Yang mendengar adzannya Nabi Ibrahim inilah dan mengucapkan labbaik, maka orang tersebut mendapatkan haji mabrur, haji yang baik. Tidak ketinggalan juga iblis. Ini iblisnya. Oleh karena itu, kalau ada orang ngajak ke masjid, belum tentu benar. Bisa saja diajak iblis. Orang berangkat haji bisa saja dia memenuhi panggilan iblis. Labbaik juga, tapi labbaik kepada panggilan iblis. Haji jangan itu benar, pakai sorban fasih, bacaannya pas, rukunnya lengkap, kewajiban hajinya lengkap, sunnah-sunnahnya lengkap. Tapi gara-gara dia memenuhi panggilan iblis, hatinya yang tidak lengkap ibadah, karena selain Allah yang hakikatnya dia walaupun haji, dia berada dalam kesyirikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditolak ibadahnya. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, kembali kepada prosesi haji. Jadi itulah ceritanya, ada haji mardud, mabrur dan makbul. Jadi yang mardud panggilan iblis, yang mabrur panggilan Nabiullah Ibrahim, yang makbul panggilan dari malaikat Jibril. Kemudian ya, dalam prosesi haji ya, seperti sekarang ini sudah kumpul. Jadi sekarang jam 8:30, 1, 2, 3, 4. Jadi di sana jam 4:30, 4:30 sore. Jadi ada yang sudah sampai di Arafah, ada yang masih belum. Gitu. Dan biasanya sampai pagi, sampai sebelum zuhur besok itu berbondong-bondong orang menuju Arafah. Di Arafah itu ada jalan, di tengah itu ada jalan raya. Yang satu jalan itu ada kurang lebih ada mungkin 3 lane ya. Sehingga ada jalan 1, ada jalan 2, jadi tarik 1, tarik ithnin, tarik salah dan seterusnya, itu lebar. Jadi di situ jemaah haji dari Arafah ke Mina nanti kendaraannya. Di mana antara Arafah dengan Mina itu jaraknya kurang lebih ada berapa? 8 kilo kalau nggak salah. Sekitar 8 kilo, tapi di jalan tersebut ya bisa-bisa dari Arafah itu berangkat jam 8 malam dari sana sampai di Mina kadang-kadang habis zuhur. Jadi tidak ada yang lebih macet di dunia dari jalan dari Arafah. Jadi jalan kaki dari Arafah, jalan kaki kalau malam itu dingin-dingin, sebelum subuh sudah selesai. 8 kilo, paling berapa jam? 2 jam lah. Itu paling pol karena rame 3 jam. Tapi kalau pakai bisnya 1 meter, 2 meter jalan, habis itu mandek lagi setengah jam. Maju lagi sampai mandek lagi. Pokoknya itu bis dari sore, dari malam, kadang-kadang jam 2 siang baru sampai. Itu ya, cuma saya alhamdulillah dulu oleh Allah dikasih jalan. Jadi saya mulai dulu watak saya itu tidak senang ikut rame-rame. Jalan sendiri. Ya, akhirnya saya cari jalan sendiri. Kemudian dari Arafah orang ke barat, saya ke timur. Jadi orang jalan ini saya ngelawan arah, nyari jalan lain. Ya. Gimana? Ya kita lewat di jalan-jalan yang tidak dilalui kendaraan haji, kemudian lewat jauh, kemudian masuk lagi langsung ke Musdalifah. Kemudian di Musdalifah berangkat jam 10, sebelum jam 12 sudah
Sudah sampai di sana, masuk ke Musdalifah, kemudian di situ mabit ya, sampai lewat jam 12 malam. Lewat jam 12 malam jalan kaki lagi menuju base yang ditinggal di luar ya, parkirnya tidak masuk. Kenapa? Kalau masuk tidak bisa jalan lagi, diparkir di paling luar ya. Lewat jam 12 selesai mabit di Musdalifah, balik lagi ke base dan nyari jalan lagi yang tidak dilalui orang haji ya. Langsung saya ke Haram. Jadi sebelum subuh jam 2 sudah ada di Haram, langsung tawaf ifadah ya. Rukun haji tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah ya, kemudian sa'i tahallul, sudah bisa ganti pakaian. Kalau ingin ikut sholat id di Haram, nunggu sampai habis subuh, sampai sholat id. Cuma kalau ingin ringan, habis itu langsung campur lagi ke Mina. Di Mina sudah bisa tidur nyenyak dan sudah tidak pakai ihram lagi, sudah bisa ganti pakaian. Nah, itu dipakai apa siasat Abu Nawas. Saya pakai kayak gitu, alhamdulillah jamaah saya senang. Itu. Jadi berakhir rahimakumullah. Jadi jamaah haji ada mulai malam ini sudah ada di Arafah sampai besok pas zuhur mereka memulai wukuf di Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji. Yang sakit pun dibawa ke Arafah. Sudah sekarang aja dibawa ke Arafah. Jadi orang yang haji harus masuk di tanah Arafah, wukuf di situ, dan siapapun yang wukuf di situ mendapatkan haji. Minimal sampai dengan terbenam matahari. Minimal. Afdolnya sampai benar-benar gelap baru meninggalkan Arafat menuju Musdalifah. Di Arafah Musdalifah ini kalau jalan kaki 4 kiloan lah. Tapi ya itu, ya macet, ya mungkin agak lama, ya berapa jam, tapi lebih enak jalan kaki aslinya daripada naik bis. Cuma ya kan merasa haji sudah bayar uang banyak, kalau pas jalan kaki merasa dirugikan. Akhirnya bertahan di bis. Lebih parah lagi. Itu. Padahal menurut saya lebih enak jalan kaki. Atau model seperti saya, model Abu Nawas. Jadi orang ke barat, kita ke timur. Kemudian selesai ya wukuf, kemudian di Musdalifah itu nginep. Mabit itu nginep minimal sampai dengan jam 12. Madhab Syafi'i sudah membolehkan meninggalkan Musdalifah. Kalau madhab yang lain harus sampai subuh. Ya seperti orang-orang Saudi, madhab Imam Abu Hanifah, ya itu wajib sampai subuh baru keluar dari Musdalifah. Madhab Syafi'i boleh lewat jam 12 sudah keluar dari Musdalifah. Kebanyakan menuju Mina, bisa menuju Mina untuk mabit di Mina dan jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ada juga ya seperti model saya langsung ke Mekah dulu, langsung tawaf ifadah, ya, tawaf haji. Kemudian sa'i tahallul awal di sana. Yang ke Mina sampai di Mina, menurut madhab Syafi'i, dan sekarang sudah dipakai juga sama Saudi. Karena dulu yang menyebarkan pendapat itu Syed Muhammad Alawi Al-Maliki yang dimusuhi oleh rezim. Pokoknya kalau sudah bermusuhan dengan rezim, di mana-mana pendapatnya ditolak dan dinyinyirin. Itu dianggap oposisi. Karena pendapatnya Syed Muhammad Maliki ditolak sama ulama-ulama Saudi. Tapi sekarang dipakai. Jadi, tapi dia tidak mengakui. Kalau dulu yang menganjurkan Syed Muhammad tidak mau ngakuin mereka. Gengsi lah. Jadi malam bisa langsung
ini bisa langsung jumroh akobah lewat jam 12 malam ya. Kalau sudah sampai di Mina, dari Arafah langsung ke Mina, bisa jumroh akobah, langsung bisa tahallul. Kalau mau bersabar dikit, menghindari perbedaan pendapat, selesai ibadah subuh, selesai sholat subuh, langsung jumroh akobah. Setelah jumroh akobah, langsung tahallul awal, gunting rambut, sudah bisa mengganti pakaian. Hari itu mau langsung tawaf ifadah bisa, ditunda juga bisa. Cuma kalau jamaah perempuan lebih afdol, lebih cepat tawaf ifadah. Kenapa? Karena untuk ibu-ibu yang paling bermasalah itu, ya kalau pas datang tamu bulanannya tidak bisa masuk masjid, tidak bisa tawaf. Makanya kalau saya mimpin prosesi haji, yang wajib terutama yang masuk masjid saya dahulukan. Kenapa? Ya kasihan ibu-ibu, jangan sampai ya harus bertahan menunggu selesainya dia menstruasi. Karena kalau awal berangkatnya selesai ya tanggal 14 Dzulhijjah itu sudah ada yang balik. Ya, kalau nanti pas belum ifadah kemudian sudah tamu bulannya datang, itu harus nunggu sampai suci untuk masuk masjid. Kalau untuk sa'i walaupun berhalangan bisa, karena tempat sa'i itu bukan masjid, tidak tergolong, tidak masuk hitungan masjid haram. Para ikhwan rahimakumullah, jadi setelah jumroh, ada yang jumroh akobah, ada yang tawaf ifadah. Kemudian setelah itu masuk Mina ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah ini wajib jumroh. Jadi jumroh ini hukumnya wajib. Kalau wajib itu bisa diwakilkan. Misalnya ada jamaah numpuk, jadi jumroh dikerjakan oleh keluarganya atau membayar siapa yang mau mewakilinya, bisa. Tapi kalau wukuf tidak bisa, wukuf harus hadir. Sudah tinggal satu-satu nyawanya tetap digotong ke Arafah. Untuk wukuf tidak bisa diwakilkan. Tawaf ifadah ya juga. Terus bagaimana? Ditandu. Tawafnya sambil diban. Ini kalau tawaf rukun, ya yang rukun begitu. Kalau yang wajib bisa diwakilkan. Jadi jumroh akobah pada tanggal 10, cukup satu kali jumroh akobah saja. Kemudian besok nginep di Mina, malam mabit. Kemudian dulu itu bolehnya jumroh itu aslinya setelah duhur, pendapat yang utama. Tapi ada yang membolehkan habis subuh sudah bisa. Bahkan kan yang namanya fikih itu berbeda-beda pendapat, selama itu ada imam yang berpendapat tersebut muktabar, diakui keilmuannya dan diakui sanad ilmunya, maka boleh diikuti. Di antara fatwanya Syekh Muhammad Al-Maliki yang dulu ditolak mentah-mentah, membolehkan jumroh tengah malam, lewat jam 12 sudah jumroh untuk besoknya. Nah, dulu ditolak mentah-mentah, sekarang doyan Saudi pakai. Itu. Ya, saya haji terakhir itu 2007, saya haji terakhir. Ketika setelah itu saya tidak aktif lagi. Ya, itu sudah dipakai itu. Padahal sebelumnya kekeh. Saya aja waktu itu kan mengambil pendapat tersebut, ngomong ya banyak ditentang oleh teman-teman. Wah sampean ini, wah sampean ini. Padahal kenyataannya tambah membeludak jamaah haji. Itu. Akhirnya pendapat-pendapat seperti itu ya ditolerir untuk dipakai karena menghindari musibah yang lebih besar. Ya banyak manusia jadi korban ketika jumroh.
Jadi jumroh, setelah itu mabit lagi jumroh. Jadi hari tasyrik tanggal 11 ya, malam 11 mabit. Kemudian sampai sampai lewat jam 3 malam ya, ada yang langsung di Mina, ada yang langsung ke tempat penginapan. Kemudian siang lewat duhur jumroh. Ini kalau yang pendapat yang umum dipakai. Tapi sekarang ya bisa nginep di Mina, kemudian habis itu jumroh lewat jam 12 malam sudah bisa, setelah subuh juga sudah bisa ya, sehingga yang pakai afdol setelah zuhur itu juga banyak, tapi tidak sebanyak sebelumnya, sehingga berita-berita terinjak-injak di Mina itu sudah mulai berkurang, ditambah lagi sekarang sudah ada 4 tingkat untuk jumroh itu. Jadi 4 tingkat, dan juga ini jadi tingkat pertama untuk daerah ini, negara ini, dan tendanya di sana ini sudah dengan jalannya sudah dibagi-bagi, sehingga ya kejadian yang membahayakan itu relatif sudah teratasi. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi kalau sudah selesai jumroh tanggal 11, tanggal 12, jadi kalau hari tasyrik ngambil 2 hari, maka itu namanya nafar awal. Jadi nafar awal ini yang penting sebelum maghrib sudah selesai jumroh ula, wusta, dan aqabah. Selesai sebelum maghrib dan keluar dari Mina sebelum masuk maghrib, ini sudah niat nafar awal, selesai sudah ibadah hajinya. Nah, kalau masih ada di kawasan Mina sampai maghrib, berarti ikut nafar tsani sampai tanggal 13. Malam 13 nginep lagi, paginya jumroh yang terakhir. Jadi jumrohnya di hari tasyrik 3 hari penuh, namanya nafar tsani. Yang belum tawaf ifadah maka langsung ke haram untuk tawaf ifadah. Kemudian setelah tawaf ifadah sa'i, kemudian dengan sendirinya selesai, itu sudah tahallul tsani, sudah selesai hajinya. Kemudian haji dulu, setelah itu umroh, maka itu disebut dengan haji ifrad. Jadi haji dulu dilakukan, setelah itu melaksanakan ibadah umroh, itu namanya haji ifrad. Ada jamaah ya. Terus yang begini bagaimana? Ya, kalau jamaah haji ifrad ini ya, kalau orang Indonesia ihram haji, ihramnya langsung ihram haji. Dari mana? Dari Yulamlam, dari atas Yaman. Nanti sampai di atas Yaman sudah ada pengumuman dari pembimbing haji, sebentar lagi kita akan lewat di atas Yulamlam. Oleh karena itu kepada jamaah yang mau melaksanakan haji maupun umroh spesifikasi haji ifrad, dipersilakan untuk berganti pakaian ihram. Jadi berihram dari atas pesawat. Setelah itu sampai di Yulamlam langsung niat nawaitul hajj wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau labbaik Allahumma hajjan, langsung itu sudah niat untuk melaksanakan ihram haji. Nah, kalau ifrad itu sampai selesai ibadah haji, sampai tahallulnya haji, itu tetap berpakaian ihram. Jadi sampai di Mekah dah ini, kecuali melaksanakan haji tidak umroh dulu. Nah, ada yang tamattu itu hajinya ya haji santai. Jadi berangkat itu niatnya tidak langsung niat haji, niat umroh. Jadi ihramnya ihram umroh. Begitu masuk kota Mekah melaksanakan umroh. Ya sudah ihramnya niat ihram umroh, masuk di Mekah melaksanakan tawaf, habis itu sa'i, tahallul, ganti pakaian.
Sudah biasa sehari-hari. Begitu sudah masuk hari menjelang malam tarwiyah, niat ihram haji dari dalam kota Mekah. Makanya kena dam. Namanya dam nusuk. Kalau beli pakai dolar, $100 kambingnya 1 ekor. Gitu. Jadi kena denda 1 ekor kambing. Kenapa? Ihram hajinya dari dalam kota Mekah. Ihram itu harus dari tanah halal. Ya, dari mikot. Mikot itu artinya ketentuan. Ketentuan ada mikot zaman, ketentuan waktunya. Ada mikot makan, ketentuan tempatnya, ketentuan melaksanakan ihram. Kalau mikot zamani, mikot waktu untuk ihram haji sudah masuk bulan bulan Syawal, itu sudah bisa masuk ke ini, sudah masuk rentetan bulan haji. Jadi kalau ifrat zaman dulu pakai kendaraan onta, belum ada Toyota kan, pakainya onta. Jadi ihramnya kalau ifrat ya 1 bulan sebelumnya sudah ihram. Kalau kita sekarang sudah ya serba instan. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ini prosesi ibadah haji. Kalau yang tamattu umroh, habis umroh tahallul. Baru tanggal 8 Dzulhijjah ya, pada hari tarwiyah ihram haji lagi dari kota Mekah dan membayar dam nusuk 1 ekor kambing. Nah, dia langsung berangkat ke Arafah untuk wukuf. Ya sedikitlah biar tahu prosesi ibadah haji. Kemudian yang ingin saya jelaskan di sini, di samping ini fikih hajinya, ibadah haji itu menjadi kumulasi seluruh ibadah yang ada pada rukun Islam yang 5. Jadi di dalam ibadah haji ada syahadatnya, di dalam ibadah haji ada sholatnya, di dalam ibadah haji ada puasanya, di dalam ibadah haji ada zakatnya. Masuk semua ibadah ini terkumulasi dalam ibadah haji. Ibadah haji bersyahadat, ya kalau bukan orang Islam tidak boleh haji. Syaratnya ibadah haji Islam. Orang kafir tidak boleh ibadah haji. Yang kedua, ibadah sholat. Selama ibadah haji, sholat tetap wajib. Sholat 5 waktu tetap wajib. Jadi bukan karena haji kemudian sholatnya tidak perlu dikerjakan. Tidak, tetap wajib sholat. Sehingga dalam ibadah haji ada ibadah sholat. Dalam ibadah haji ada ibadah puasa juga. Gimana? Orang-orang yang tidak bisa bayar dam kambing itu bisa pakai dam, bayar pakai puasa. 3 hari dikerjakan di haram, sisanya bisa dikerjakan di kampung halaman. Jadi ada puasanya juga. Ada zakatnya apa? Ya bayar dam, bayar kurban. Ini kan bagian mengeluarkan harta, itu kan bagian dari zakat. Cuma ada zakat yang wajib, ada zakat yang sunnah. Jadi kurban itu sunnah. Jadi, masuk semuanya. Ini yang pertama dari rahasia ibadah haji. Kemudian ibadah haji ini adalah gambaran perjalanan manusia yang berasal dari alam rohani yang suci keluar ke alam dunia yang penuh dengan macam-macam, ya, asfala safilin. Kemudian dari situ kembali lagi ke alam rohani. Jadi itulah ibadah haji. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji berangkat dari tanah air sampai di Mekah sudah kumpul di tanah haram. Ini ibarat bahwa kita dulu
selesai diciptakan dari keringat cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rohani manusia seluruhnya adalah rohani Rasulullah, pecahan dari rohaninya Rasulullah. Karena rohani Rasulullah ya setelah diciptakan Allah kasih dia cermin, dari situ ya roh ya Rasulullah, cahaya Rasulullah itu merasa malu sampai berkeringat, dan keringatnya itu jadi rohnya seluruh makhluk. Oleh karena itu yang suaranya tidak bagus jangan dipaksa untuk qiraah. Karena sudah ada bagian. Jadi orang-orang yang suaranya bagus, pintar ini dulu ya diciptakan rohaninya dari leher cahaya Rasulullah SAW. Jadi kalau dari itu sudah orang yang suaranya bagus, pokoknya keluar enak suaranya. Itu. Yang suaranya tidak bagus, ya dibagus-bagusin tambah tidak karu-karuan. Ya, apalagi ditarik tambah kayak embek. Gitu. Itu sudah ada bagian sendiri-sendiri, termasuk ya moga-moga kita ini tergolong dari rohani yang diciptakan dari tempat yang bagus dari asalnya. Amin. Jadi kenapa? Ya rohani untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada tempatnya sendiri dari badan cahaya Muhammadiyah tersebut. Para ikhwan rahimakumullah, jadi dari alam rohani ya yang digambarkan dengan tanah haram. Jadi Bait al-Haram, rumah yang dimuliakan, dan juga tanah haram yang sudah ada batasannya. Mana tanah haram batasannya? Haram Mekah ada batasan-batasannya. Ketika kita mau melaksanakan haji, masuk ke Mekah haram dulu. Kemudian ketika akan melaksanakan haji, berihram. Ya. Artinya kita mengikat diri kita lahir dan batin. Ketika kita belum pakai baju ihram dan belum niat ihram, rambut digunting tidak ada masalah. Tapi ketika Anda sudah berpakaian ihram dan niat ihram umrah maupun ihram haji, maka larangan pertama gunting rambut, termasuk juga menggunting kuku. Termasuk juga kalau Anda kan ada, makanya sebelum haji itu cuil-cuil di sini dibersihin. Karena biasanya kalau ada kebiasaan sambil nyuil-nyuil tangannya, sambil digigit-gigit. Lah ini kalau ini lepas ketika ini menjadi pelanggaran. Kenapa? Ketika sudah ihram dan niat ihram, berarti kita ini sudah menjual diri kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam kondisi dimuliakan oleh Allah menjadi tamunya. Lalu orang jadi tamu Allah jangan tolah-toleh. Lalu kita ngadep dengan ada tamu, tamunya datang di depan kita, urutan rumahnya begini, pantas enggak? Ngomong dengan tamu sambil lihat TV, pantas enggak? Ada tamunya ditemui sambil main HP, pantas enggak? Ini kita aja berhadapan dengan manusia. Ketika kita tidak perhatian dengan orang yang kita temui, kita sudah tidak etis. Lalu bagaimana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi tamu Allah. Oleh karena itu ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya rambutnya termasuk juga tidak boleh berburu, ya, membunuh hewan, bahkan membunuh hewan, memotong tanaman yang tidak boleh dipotong. Karena ada juga tanaman boleh dipotong misalnya ada tanaman beracun, daunnya kena sentuh nanti beracun pada, boleh itu dipotong. Tapi kalau tanaman produktif tidak boleh dipotong. Hewan-hewan tidak boleh diburu, tidak boleh dipotong. Termasuk ketika ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Termasuk jadi saksi nikah, bahaya. Para ikhwan rahimakumullah, inilah kondisi. Ketika kita sudah ihram dan niat ihram, berarti
kita ini berada dalam kondisi dimuliakan oleh Allah. Kata haram itu ada artinya haram tidak boleh. Tapi ada haram dalam arti sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berihram artinya kita berpakaian dengan pakaian kemuliaan sebagai tamu Allah. Makanya ada kondisi-kondisi yang tidak boleh, termasuk pakai parfum setelahnya. Berihram tidak boleh. Menutup kepala juga tidak boleh. Jadi walaupun gundul dan sebagainya harus dibuka pecinya ketika ihram. Jadi dan tidak, untuk laki-laki tidak boleh ditutupin. Misalnya lah ini ya, di base ihram sudah dari Bir Ali Madinah berangkat ke Mekah. Dalam perjalanan bisa jadi AC-nya ini bocor atau bolong, kan ada kan, rusak, sehingga anginnya langsung kepada kepala kita. Ini repot. Tidak ditutupin, pening. Bukan hanya dingin, bisa pening kita. Kalau kepala ditutupin, batal. Jadi itu bagian, jadi atau kena denda. Itu makanya hati-hati dengan kondisi-kondisi. Jadi kita menjadi tamu Allah dengan berihram. Setelah itu ya dari kota Mekah kan ini selesai tawaf sa'i untuk ihram, untuk umroh, ya, kumpul di Mekah, berangkat ke Mina. Ya, Mina ini sudah tanah halal, bukan tanah haram. Dari Mina berangkat ke Arafah yang juga tanah halal, bukan tanah haram. Artinya kita keluar dari tanah haram ke tanah halal sama dengan manusia dikeluarkan dari alam rohani. Ya. Diambil oleh Allah dari alam rohani, diturunkan ke alam jasad. Jadi ruh tadi dimasukkan ke dalam jasad. Yang mana jasad itu penuh dengan kotoran dan najis. Yang bersih jasad itu kan luarnya doang. Coba, kenapa juga kok perut ini ada di depan? Isyarat dari Allah. Jangan sombong, jangan sombong. Itu lihat ke bawah dikit. Di perut kamu itu apa isinya? Apa isinya perut? Kotoran. Kotoran. Diletakkan di mana? Di depan. Ini isyarat Rabbani dari Allah SWT. Diletakkan ruh yang suci dari hadrat Allah SWT. Jadi ruh suci, cemerlang. Dan aslinya sejajar dengan malaikat ruhani. Karena malaikat juga diciptakan dari ruhnya Rasulullah SAW. Itu. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya ruhani manusia ini sebaik-baiknya bentuk. Cuma setelah itu thumma radatnahu, kemudian diturunkan bertahap oleh Allah dari ruh ke akal, dari akal ke hati, dari hati diturunkan ke nafsu, nafsu diturunkan ke alam jasad, asfala safilin. Jadi dari alam haram ke halal. Maka dikumpulkanlah manusia sebentar di Arafah. Apa isyarat di dunia itu sebentar? Tidak lama di dunia, sebentar aja. Bahkan ada jamaah haji yang penting sudah masuk waktunya wukuf, habis zuhur, paling yang ingin cepat-cepat habis maghrib langsung berangkat, tidak apa-apa. Ingin sempurna, malaman dikit. Atau misalnya baru masuk malam itu, sebentar aja di situ langsung keluar juga sudah dapat wukuf.
Ada orang yang sebentar aja masuk ke dalam kehidupan dunia, belum dewasa sudah waktunya pergi. Masih ada anak sudah pergi, belum balik sudah pergi. Ada yang baru SD sudah pergi, ada yang SMP sudah lewat. Dan itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Adapun kejadian yang ada itu hanya sampul kehidupan, sehingga orang tidak melihat kepada kehendak Allah, kudrat dan iradatnya. Seakan-akan kematian itu terjadi karena kejadian duniawi. Tabrakan, karena ditabrak mati. Jadi yang dilihat tabrakannya, tidak dilihat siapa yang menciptakan dan mengambil rohaninya. Jadi tabrakan itu sampul saja. Cuma orang manusia kebanyakan hanya melihat sampulnya, sehingga marah tak selesai. Para ikhwan rahimakumullah, jadi itu manusia dari alam rohani, ya dari tanah suci ke tanah halal. Kemudian dari Arafah ke Musdalifah, nginep lagi. Sebentar saja nginep di Musdalifah. Yang penting lewat jam 12 malam menurut mazhab Syafi'i sudah bisa meninggalkan Musdalifah. Di mana kita setelah ada di Arafah, yang merupakan macam-macamnya manusia ada di situ, macam-macam watak ada di situ, macam rupa kulit ada di situ, macam bentuk wajah ada di situ, dan macam-macam pemahaman, pemikiran tumpuk di situ di Arafah. Yang akhirnya mabit di Musdalifah, itulah alam barzakh. Kemudian berangkat ke Mina. Apa ke Mina? Ya sama dengan kita di Mahsyar. Mina itu sempit, sehingga kalau sudah nginep di Mina, ya seperti yang saya bilang, kasur segini lebarnya bisa untuk minimal berdua sampai bertiga. Itu di Mina, sempit. Tapi Mina itu punya keistimewaan. Mulai dulu Mina itu cukup saja untuk diisi orang. Sehingga ada ada keyakinan Mina itu tambah banyak orang di situ kembang, seperti perut rahimnya seorang perempuan. Jadi ketika belum ada bayi, begitu itu ada bayinya tambah mengembang. Begitu keluar bayinya surut lagi. Itu kondisinya Mina. Seperti kita nanti ada di alam mahsyar. Dari Mina masuk lagi ke Haram untuk ibadah, masuk lagi ke Al-Haram, masuk lagi ke alam rohani yang suci. Naudzubillah, masuk neraka yang selamanya kekal di situ untuk orang yang memang rohaninya berasal dari rohani sejenis dengan iblis, setan dan sebagainya. Orang-orang kafir ini setelah sama kumpul di situ orang-orang Islam, memang rohaninya itu rohani Islam dari sejak awal. Cuma ada di muka bumi yang mengalami kondisi-kondisi, sehingga dari tanah haram keluar ke tanah halal, kemudian akhirnya masuk lagi ke tanah haram. Itulah prosesi ibadah haji yang merupakan gambaran perjalanan hidup manusia yang berasal dari ruh, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya berasal dari alam rohani sebagai makhluk khususnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebentar saja diletakkan di muka bumi, yang akhirnya kembali kepada Allah, yaitu kembali kepada asalnya, yaitu alam rohani, alam roh. Sehingga kehidupan dunia ini adalah kehidupan laibun wal akhir, kehidupan yang penuh dengan sendagurau, penuh dengan perang. Jadi kita ini hanya diberi peran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katanya dipanggil syekh, dipanggil kiai, dipanggil ustadz.
Intinya saya diberi peran sebagai itu. Ada yang diberi peran sebagai murid, ada yang diberi peran sebagai pedagang, ada yang diberi peran sebagai petani. Intinya jadi peran apapun hidup semuanya. Dan senang dan susah itu hinggap di hati siapa saja. Mau banyak uang atau tidak punya uang, pasti punya rasa susah, punya rasa khawatir, punya rasa takut, dan juga punya rasa senang di muka bumi. Karena apa? La'ibun walahun. Yang mana kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat, di mana kita di akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang kekal, ya, yang berasal dari makhluk rohani terang kembali kepada tempatnya yang terang, yaitu surga, yang berasal dari rohani kegelapan kembali pada kegelapannya, yaitu masuk neraka. Jadi kita ini ya menjalankan peran saja. Oleh karena itu, kita yang lagi dikasih peran bagus kayak gini, jangan sombong dengan orang yang dikasih peran kurang bagus. Bisa jadi sekarang yang perannya tidak bagus itu yang masuk surga. Kenapa? Mereka pun juga tidak pernah daftar jadi orang jahat. Coba kita dulu pernahkah daftar jadi orang Brebes? Pernah? Tidak pernah. Daftar jadi orang Jakarta juga tidak pernah. Orang kampung kok semuanya. Hah? Iya. Ya sekarang, Iwan mana? Iwan Jakarta. Ya kata siapa? Wong orang Busari bilang Jakarta. Gerinting Jakarta. Iya. Saya juga orang Jember. Jember keren kota. Padahal kampungnya. Coba kalau dikatakan Jember. Padahal kampung bukan Jembernya. Mana Brebes? Padahal Gerinting bukan Brebesnya, kan gitu. Ini diberi peran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mau surga mau neraka kembali pada hakikatnya. Kita ini diciptakan dari apa? Dari rohani kegelapan atau rohani yang cahaya. Kalau memang berasal dari rohani cahaya, akan kembali kepada cahaya. Hakikatnya di situ. Yang berasal dari rohani kegelapan akan kembali ke sana juga. Sehingga jangan heran. Jadi kalau seperti gelar ulama, ya, karena ulama ada dua, ada ulama akhirah, ada ulama dunya, ada ulama akhir, ada ulama su. Ulama yang baik, ada ulama tidak baik. Walaupun ulama, tapi kita ya yang bersangkutan tidak menjalankan sebagaimana mestinya, jadi nanti bisa masuk neraka duluan. Sama-sama nggak tahu. Karena surga bukan kaplingnya ulama. Allah yang punya kehendak. Cuma memang di muka bumi yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilm. Jadi orang yang diberi ilmu dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Tapi begitu ilmunya dicabut, tetap mulia apa tidak? Nah, jadi ulama itu hakikatnya mulia karena tempelan, ditempelin ilmu. Sama dengan logam besi disepuh pakai emas, ditempelin. Begitu sepuhannya mengelupas, jadi apa lagi? Ya, jadi besi karatan, kembali lagi kepada aslinya. Itu. Kalau memang emas, ya tidak usah disepuh, kan sudah emas. Jadi ada orang mulia karena ilmunya, ada orang mulia karena iman. Nah, iman bisa dicabut, bisa digagalkan oleh Allah. Oleh karena itu kita jadi orang beriman tidak boleh mentang-mentang dan besok tepuk dada, ini gua orang Islam, bapak gue Islam, kakek gue Islam. Kemudian habis itu lo apa? Wallahu a'lam, nanti yang dikehendaki oleh Allah. Dan aslinya kita ini tidak tahu kita ini apa aslinya.
dan Allah yang tahu. Oleh karena itu syarat dalam thariqah Tijani memang dibenarkan. Dapat apa? Ikhwan Tijani dapat dhamanat, jaminan dari Allah masuk surga tanpa hisab, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, memberikan syafaat kepada istri-istrinya, mau istri satu, istri dua, kayak ya, dapat syafaat. Kemudian memberikan syafaat juga kepada anak-anaknya. Satu-satunya thariqah yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, istri dan anak-anaknya, thariqah Tijani. Adapun yang lain silahkan buka di dhamanatnya, tidak ada dhamanat ini. Dan ini semata-mata kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah dan Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu. Ini akan tetapi walaupun sudah dapat dhamanat begini, Ikhwan Tijani tidak boleh langsung gede apa GR, tidak boleh gede telinga, mekar telinganya. Ini gua calon surga, ada. Gak tahu kita ini nanti jadi apa. Oleh karena itu syurutut thariqah, ya, syurutut thariqah wajib kita pegang teguh, ya. Apa yang wajib kita kerjakan, yang dilarang kita hindarkan. Kenapa? Taruhannya adalah kita masuk neraka atau masuk surga. Itu. Dan syarat yang utama lagi adamul amni min makrillah. Kita tidak boleh merasa aman. Itu. Oh, kalau keluarga gue nggak bisa, ada kan? Keluarga gue ini begini, oh nggak bisa itu apa itu? Jangan ngomong kayak gitu. Dan Allah sudah memberikan contoh, ya, anaknya Nabi Nuh gimana? Tidak mau ikut dengan dakwah bapaknya, dan dia akhirnya digilas oleh ombak besar pada banjir bandang pada zaman itu. Anaknya Nabi kayak gitu. Nah kita ini bukan anaknya Nabi, jangan macam-macam. Jadi itulah kita diberi oleh Allah thariqah, diberi oleh Allah amalan-amalan yang mendekatkan kepada ampunan dan keridhaannya, dan syaratnya tidak boleh mentang-mentang. Tidak boleh, oh ada orang belum sholat langsung gede dada, oh lu kan belum sholat, neraka lo, jangan. Itu. Kenapa? Ya buktinya di hadis riwayat Imam Muslim ada orang yang sudah bajingan tengi membunuh 99 orang yang digenepin 100 orang. Coba, kira-kira sholat enggak? Enggak sholat. Bajingan tengi, tahu tengi? Jadi bajingannya sudah parah, enggak bisa diam lagi. Tapi itulah kembali kepada hakikatnya. Apa? Ketika memang akhirnya dia memang rohaninya rohani surga, pada akhir hayatnya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum taubat, baru berangkat taubat. Jadi belum taubat, baru berangkat taubat, tengah jalan mati. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat zabaniyah, malaikat penyiksa rebutan, ini bagian saya. Kata malaikat, enggak, ini bagian saya, mereka taubat. Loh ini belum taubat ini. Ini bagian saya, kata malaikat. Tuh kan? Ya, tukang azab berperkara. Akhirnya Allah datangkan malaikat untuk jadi hakim. Diukur, ternyata satu langkah lebih dekat ke tempat bertaubat, belum taubat. Dan disitulah Allah menentukan. Dan ini bagian dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dapat ampunan walaupun bertaubat, tapi sudah niat dan niatnya bersih lillah. Ada wanita Yahudi pelacur lagi. Ketika satu hari dia berjalan, ada anjing sekarat di pinggir sumur karena kehausan. Allah punya rahmat, dan sifat rahman rahimnya Allah di asma. Jadi
Ya, penampakan, boleh kalau bahasa sekarang istilah penampakan. Allah tampakkan asmanya. Ya. Jadi di hati wanita Yahudi ini diberi cipratan sedikit dari sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga melihat anjing walaupun katanya binatang najis, dia timbul rasa kasih sayang. Dia lihat anjing sudah menjulur, lidahnya ngas-ngos, tidak bisa bergerak karena kehausan. Akhirnya dia mengambil air dalam sumur dengan sepatunya karena tidak ada alat lagi selain itu. Dibuka sabuknya, dia ambil air sehingga dia memberikan minum kepada anjing yang kehausan, dan disitulah Allah memberikan ampun. Rahasia ampunan Allah ada di mana-mana. Kadang-kadang sesuatu yang simpel dan sederhana, tapi karena Allah maka Allah terima. Ada pekerjaan besar tidak karena Allah, percuma. Anda silakan bangun 1000 masjid, tapi ujung-ujungnya pilihlah goe. Ada gunanya. Nggak mau dibuka. Anda sedekah 1000 meter karpet, ya kan? Kayak yang di kemarin, karena tidak kepilih dia ingin tarik lagi, percuma. Jadi pekerjaan kecil tapi karena Allah itu jauh lebih dihargai oleh Allah daripada pekerjaan besar tidak karenanya. Akan tetapi jangan sampai kalau gitu kita nyari yang kecil-kecil tapi karena Allah, habis itu duitnya diumpetin korban, tidak pernah mau korban. Nah, ada masjid tidak pernah mau nyumbang, apa? Takut tidak karena Allah. Tidak seperti marah lagi. Jadi kalau kita dapat nikmat dari Allah, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits ini bukan hanya ngomong, bukan. Jadi hadis itu hadis berbicara, tapi ada yang lebih landep, lebih kencang daripada berbicara. Lisanul hal afsahu bilisanil maqal. Perbuatan lebih tajam, lebih kencang, lebih kuat daripada, lebih fasih daripada ngomong. Tidak usah ngomong sedekah. Nah, ini berbuat daripada sedekah. Tapi habis itu dia narik sedekah aja, tidak pernah sedekah sendiri. Ah, ini bahaya. Jadi lisanul hal afsahu bilisanil maqal. Jadi para ikhwan rahimakumullah, moga-moga ya, dari hikmah ibadah haji yang sebenarnya banyak ya. Nanti kalau kita bahas lebih luas, banyak dari ibadah haji itu hikmah-hikmah yang ada dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, untuk dihayati dan direnungkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kebiasaan kita tuh terkadang gini Pak. Kalau ada yang pergi haji, kita kadang titip doa atau doakan saya bisa pergi haji. Kita sebagai ikhwan Tijani itu termasuk sebagai istimdad atau gimana? Ya. Jadi yang dilarang dalam thariqah Tijani itu istimdad, minta doanya wali. Jadi minta doa kepada wali. Karena apa? Doanya wali itu madad. Adapun kita dalam dunia basa-basi, ya kan juga. Jadi kita sesama muslim saling mendoakan. Kan memang di antara hakul muslim dengan muslim itu saling mendoakan. Ya. Termasuk juga ketika kita sholat Jumat, kan ya kalau imam khotibnya ya dalam arti ulama biasa, bukan wali. Dan di situ ada rukun dari khutbah. Termasuk ketika kita sholat subuh, di situ ada doa kunut secara khusus kita amini. Pada tahapan seperti ini tidak masalah. Dalam arti kita ngedoain doanya orang-orang itu dikabul oleh Allah biberkati Syekh radhiyallahu anhu. Jadi
ada orang doanya kabul karena yang amin. Bukan karena doanya, karena ada yang amin. Berkahnya orang amin itu doa yang tadinya tidak kabul bisa kabul. Jadi, kalau kita yakin dengan barokah Syekh radhiyallahu an, ada orang berdoa, kita amini dengan keinginan, dengan doa agar supaya doa orang itu dikabul berkat Syekh radhiyallahu an. Itu tidak istibdad. Itu saya ya. Kita tak sah ya. Ya, kemudian yang istibdad itu murni dengan yang bersangkutan, terutama ya seperti ini bahayanya. Ya seperti kemarin ya Kiai Maimun Zubair wafat. Kemudian ngedoain, kemudian sampai lebih semoga kita dapat berkah dari beliau. Lah ini orang thariqah kalau tidak sama thariqahnya tidak dibenarkan. Karena orang thariqah itu sudah punya jalur sendiri. Terus bagaimana? Ya kita doakan dia, Allahumma warahmuhu wa'fu. Doa muslim dengan muslim tanpa ada istimdad dengan keilmuan dan kewaliannya. Kalau bingung, diam aja. Lebih baik saya. Nah, kalau orang bingung di jalan, bingung tidak tahu jalan, akhirnya jalan karunia sendiri tambahnya nyasar. Betul mana? Ya, betul. Nah, kita kalau dalam bentuk ibadah atau apa ragu, mending diam. Tidak usah komentar. Masya Allah. Aman kan? Ya, Aman. Itu. Yang bahaya ini tidak tahu apa-apa komentar. Dikasih tahu ngeyel. Jadi kayak gitu. Cuma kalau Anda belum bisa ngebedain ya, antara amin yang ini dengan amin yang satunya, itu juga ini diam juga, udah diam saja. Wong tidak wajib kok. Gitu. Jadi kita tidak, jadi kita minta didoain oleh orang yang baru pulang orang haji, bagus. Karena orang pulang haji bawa berkahnya Haramain. Jadi biar kebagian barokahnya Haram Mekah dan Madinah. Jadi bukan berkahnya dia, tapi ingin berkahnya Haram Madinah yang dia bawa pulang, boleh. Itu bukan apa-apa. Karena istimdadnya kepada Haram, bukan kepada yang bersangkutan. Termasuk juga kita amin dengan doanya Allahumma ij'al hajjana hajjam mabrura katanya. Kemudian amin moga-moga dia mabrur hajinya. Ya, ini boleh. Tapi kalau kita istimdad dengan doanya ini bahaya. Gitu. Tipis sekali saya. Emang tipis ya. Kalau Anda bingung mending tidak usah. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Baik, ya sementara dulu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini berkah dan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya